Gimana? Halo, misalkan gini, ya, misalkan gini, saya ini kan dulu ya sebentar. Nah, misalkan ini nggak ada, misal, kelihatan nggak? Ini misalkan nggak ada gitu. Ini anggap inverter. Ini kan bukan inverter, cuma saya daripada gambar ya. Nah, kalau tidak ada belakang, kalau tidak ada beban gitu kan, tadi POH-nya 5 volt, ya. Sekarang kalau ada beban satu gitu kan, berapa POH di sini gitu kan? Paham pertanyaannya? Iya, iya. Berapa? Atau rumusnya apa? Hmm, iya, iya. Ya itu pakai rumus yang itu betul. Jadi Anda tinggal Tadi bebannya ditambah satu beban ya Pak ya? satu beban. Nah, kalau dua beban berarti kan tinggal pakai yang bawah. Yang bawah kan Dua. ada yang unsur N ya. PB saturasi tambah RB. Nah, kurung tutup N. N-nya berarti dua beban. Ya, tiga beban Oh, tambah iya ya. tiga. Ya, dan seterusnya. Kalau satu beban kan nggak usah dikali satu gitu kan ya. Karena kalau udah dikali satu ya tetap gitu kan ya. Nggak berubah kalau kali satu itu kan. Iya Pak. Hmm. Nah, ya, ya, ya sekitar itulah empat ya, ya. Nah, ya, ya pokoknya makin banyak bebannya, tegangnya makin turun, gitu kan ya. Nah, sehingga nantinya kira-kira bisa menyuplai berapa beban sih, gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau ditanya itu gimana? Ya, iya, bukan input low, input high, tapi minimalnya. Dipahami nggak? Kan input itu kalau low maksimumnya, ya rendah itu bisa 0, bisa 0,1, bisa 0,2, sampai katakanlah 0,7 maksimumnya ya. Itu input rendah. Sekarang input tinggi. Input tinggi itu bisa 5, bisa 4,9 sampai contoh tadi 1,5 gitu kan ya. Itu input tinggi gitu kan. Selama inputnya 1,5 dia bisa mendrive ke beban selanjutnya. Kan beban selanjutnya itu ada kalanya input rendah, ada kalanya input tinggi, gitu kan ya. Pas input tingginya, kan minimalnya yang harus ada, ya, begitu. Paham sampai situ enggak? Uh-uh. Iya, cuma rumusnya kan udah ada tuh di halaman 2 ya. Di halaman 2 plak 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 plak. Yang N lebih kecil N sama dengan ya Pak. N kurang dari beta dikalikan RB per RB tambah RC gitu kali gitu kan ya. N-nya itu jumlah bebannya gitu.
maksimum. Kurang dari sama dengan, ya. Iya. Misal N ditemukan 50. Jadi kalau bebannya 50 masih bisa jalan. Beban 49 masih bisa jalan, 48 masih bisa jalan, apalagi 1 gitu kan ya. Tetapi kalau bebannya 51 udah nggak bisa jalan gitu kan. Gitu maksudnya. Karena untuk selanjutnya tidak ada input tinggi. Yang ada kan input rendah. Karena outputnya kan makin kecil gitu kan ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Yang lain barangkali. Diulang, ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, ya silahkan. Saturasi itu sedang, ini sedang mengalihkan arus full gitu kan, itu saturasi. Jenuh, saturasi itu kalau kita bahasa ini kan itu jenuh atau rata-rata gitu. Jenuh itu tetap segitu gitu ya. Namanya jenuh kan udah nggak naik nggak turun gitu, udah jenuh sama rata gitu kan ya. Paham nggak? Nah arusnya itu tetap segitu gitu kan ya. Itu pada saat saturasi itu. Nah kalau aktif masih berubah arusnya, naik gitu kan sampai nantinya misal tadinya kan arusnya 0 ya, itu cut off, tidak ada mengalihkan arus, cut off itu namanya ya, 0 arusnya. Dari cut off kan menuju ke mengalihkan arus ya, menuju ke mengalihkan arus. Nah menuju ke mengalihkan arus itu dikatakan aktif gitu kan. Kan dari 0 naik arusnya, naik sampai nanti maksimumnya atau sampai tetap gitu si arusnya itu. Saturasi itu artinya tetap jenuh ya, saturate gitu kan ya, tetap harganya itu nggak berubah lagi, tetap segitu gitu kan ya. Tentunya ini berdasarkan waktu gitu kan ya, waktunya nggak bisa terdeteksi oleh kasat mata gitu, waktunya dalam milisecond microsecond gitu kan ya, itu maksudnya ya. Jadi aktif itu perpindahan antara dari tidak mengalihkan arus ke mengalihkan arus yang tetap, itu aktif. Kalau saturasi mengalihkan arus dengan harga yang tetap gitu. Ada lagi? Ada lagi nggak? Halo, gimana yang lain? Ya kalau nggak ada lagi, di situ ada tugas ya. Udah kelihatan ya? Yang pertama, kerjakan soal tugas inverter dengan bantuan multisim. Ya, nomor satu. Nomor satu itu, ya ini. Anda tinggal ini aja. Eh, 1-3 aja langsung ya. Kalau atasnya nggak usah di ini, tapi kalau dibaca boleh. Cuma perlu dikerjain kan 1-3-nya. Hubungkan transistor
Transfer switch sebagai mana ditunjukkan pada gambar 11. Jadi ini gambar ini ya. Sama switch tadi 10 1 kilo 5 volt ya. Cuma ininya yang belum tahu 3904 nih transfernya. Kemudian gunakan 0 volt ground pada input PI, ukur dan catat tegangan pada output PO ya. Gunakan tegangan DC 5 volt pada input PI, ukur dan catat tegangan pada output PO gitu kan. Kemudian di sini gunakan 5 volt peak to peak 1 kHz gelombang sinus pada input, gunakan osiloskop untuk mengobservasi dan catat input sebagaimana output, sebagaimana gelombang di output. Naikkan frekuensi slowly, ya, perlahan, dan observasi pengaruh dari gelombang output. Gunakan osiloskop untuk menggambar transfer karakteristik dari inverter pada gambar 11. Susun bahwa PO yang di display secara vertikal dan PI di display secara horizontal pada screen, pada layar. Kemudian gunakan tegangan input segitiga 5 volt peak to peak 1 kHz yang digunakan pada input. Kemudian yang 7, hubungkan RTL seperti gambar 2. Laksanakan percobaan untuk memverifikasi truth tabel kebenaran daripada get RTL gitu kan. Get RTL-nya yang ini. Ya, 2 ini. Itu nomor 1. Nomor 2-nya buatkan materi tentang garis beban DC dan garis beban AC. Juga penghitungan penguatan dengan cara dari grafik karakteristik output. Nah, untuk nomor 2 itu katakanlah materi yang minggu kemarin. Minggu kemarin ya kurang lebih seperti ini, yang ini garis beban DC, garis beban AC. Anda bisa cari-cari gambarnya di internet atau Anda bisa bikin grafik karakteristiknya dulu. Kemudian garis beban DC itu apa penjelasannya, garis beban AC apa gitu penjelasannya gitu kan ya. Baru contoh perhitungan. Paham sampai situ dulu nggak? 1 2. Halo. Dipahami nggak? Ya. Iya di transistor. Cuma materi yang minggu kemarin kan ada gitu kan ya. Gitu. Konteksnya di transistor. Nah, tadi kan udah saya juga omongin garis beban DC itu garis yang menghubungkan titik perpotongan antara sumbu vertikal IC dengan sumbu horizontal PCE. Titik perpotongan pada sumbu vertikal IC yaitu pada saat katakanlah PCE sama dengan 0 ya. Titik perpotongan dengan sumbu horizontal PCE pada saat IC sama dengan 0. Kalau IC sama dengan 0 berarti kan PCE sama dengan PCC. Coba Anda tulis dulu rumusnya. PCC sama dengan IC kali RC tambah PCE. Gitu. Coba tulis dulu. Sama dengan IC kali RC tambah PCE. Enggak. Diulang sekali. PCC sama dengan IC kali RC tambah PCE. Gitu kan ya. Nah, dari persamaan itu, sekarang kalau IC-nya sama dengan 0, berapa PCE-nya? PCE-nya sama dengan PCC, Pak. Iya, makanya kan titik perpotongannya di PCC. Anda bisa lihat nggak tadi perpotongannya di PCC? Hmm? Nih,
Nih, yang pertama tadi. Mana? Nah, ini PCC kan ya? Halo, nih. Ya, atau di sini. Mana tadi? Atau yang ini. Oh, ini nggak lebih jelas kalau yang ini. Ini angka PCC-nya di sini dikasih tahu berapa? Nggak ada. 18. Ini PCC-nya 18 kalau nggak salah di sini. Nah, 18 ya. Jadi ini 18 Anda lihat ya. Perpotongan di sini tentunya dari persamaan tadi kalau PCE sama dengan 0 berarti IC PCC dibagi RC gitu kan ya? Ya. Iya, Pak. Contoh di sini kan 18 dibagi 3 gitu kan? 6. Kurang bagus kayaknya ini. 6 lah. Ya. Nah, itu gimana? Ada lagi yang ingin tanyakan nggak? Nah, kemudian garis ban AC, garis menghubungkan sumbu mereka dengan sumbu horizontal. Sumbu vertikalnya katakanlah sama dengan IO. Tadi IO-nya ini ya, IO-nya rumusnya ini PQ bagi RL tambah IQ, PO PQ tambah IQ kali RL. Dan seterusnya. Anda juga bisa ini di internet, flash searching di internet gitu kan. Itu nomor 2. Nah, kemudian kalau udah nomor 1 dan nomor 2 itu ada nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 itu dibuat per kelompok ya. Yang pertama, buatkan materi tentang heatsink transistor dan contoh penghitungannya. Tempo lalu kalau nggak salah ada yang nanya heatsink juga. Kemudian carilah software tentang simulasi dari heatsink ya. Misal CFD ya. Computational Fluid Sense kalau nggak salah ini. Atau yang lain ya. Pokoknya yang bisa mensimulasikan kalau pakai heatsink panasnya berapa sih gitu kan. Perambatannya gimana gitu. Dipahami nggak? Nomor 3 dan 4. Nah, itu karena di sini ada berapa orang ya? Ini ada 20 orang ya. Kalau dikurangi 2. Berarti dijadiin 5 kelompok 4-4 ya. Atau ada 2 akun di sini? Ada yang pakai 2 akun enggak? Theodorus. Oh, berarti 19 ya. Saya Halo? Pak, ini soalnya tadi kan kamera Ya, ada mic ya, malfunction, satunya buat mic Pak. ya. Ini berarti totalnya 19 ya. Ya enggak? Hah? Ya kan dia enggak hadir, biarin aja yang hadir ya. Ada 19 ya. Gini aja dibagi 5 kelompok jadi 4 orang gitu kan ya. Nah, berarti ada yang 3 orang kalau gitu ya. Karena 19. Iya, Pak. Ada yang 3 orang. Satu kelompok. Nggak apa-apa. Hmm? Nanti tolong dicatat namanya, dikirim ke WA Group ya. Oke.
itu dikirim di apa namanya minggu depan gitu maksud saya. Jadi untuk nomor 1 dan 2 itu dikumpul nanti paling telat jam 3 gitu kan ya. 1, 2 perorangan dikumpul paling telat jam 3. Biasa formatnya 2B underscore nama Anda gitu kan ya. File atau folder juga sama kalau ada 2 gitu kan ya. Kemudian untuk yang dikumpul minggu depan ya itu satu kelompok satu nantinya buat presentasi berikutnya. Cuma karena minggu depannya karena libur kayaknya ya udah libur ya karena 19 itu udah libur ya. Jadi untuk sudah puasa gitu kan presentasinya. Tapi dikumpulnya yaitu minggu depan hari Rabu. Dipahami nggak? Halo? Yang minggu depan tanggal 19 kan sekarang tanggal 12 ya. Tanggal 19 kumpulkan nomor 3 dan 4 per kelompok. Drive-nya nanti kan masih Anda belum bikin ya. Nanti drive-nya saya kirim. Nah, drive-nya nanti saya kirim ke WA group gitu kan ya. Kemudian untuk yang 1 2 drive-nya yang sekarang gitu. Ya. Oke. Nah, nama-namanya mohon di apa namanya? Ya, dikirim ke WA group ya. Ini hari 19. Oke. Ada pertanyaan? Sekarang nama-namanya kirim dulu gitu kan ya. Biar nanti pas pengumpulan kan kalau nggak ada nama ini saya sortir gitu kan ya. Oke. Atau saya tulis sekarang. Irfan. Tapi kebanyakan nih. Irfan Wisnu Theodore. Oke. Ini 19 ya. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan? Kira-kira? Udah nggak? Oke, kalau cukup berarti untuk pertemuan hari ini sampai sini. Anda lanjutkan dengan tugas dikumpul jam 3 paling telat ya. Oke. Nomor 1 2 perorangan. Nomor 3 4 nanti per kelompok. Kelompoknya Anda bikin sendiri aja atau saya bikinkan?
Iya, dibikinin aja. Oke, Ikut Bapak aja. berdasarkan nomor absen aja biar gampang. Ya. Baik kalau gitu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Saya juga terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.